Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 3. Siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Coba anak-anak perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat tumbuhan, petani, anak-anak, dan beberapa hewan yang sedang makan tumbuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu masih adakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan yang lain? Baiklah, Ibu akan jelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan yang lain. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia. Antara lain, 1. Sumber energi. 2. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. 3. Sumber oksigen untuk bernapas. 4. Pengikat air tanah. 5. Peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Nah, setelah kalian tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan, selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang Ibu akan bacakan teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalian simak ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah kalian menyimak teks,
Selanjutnya, tuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak pada diagram berikut ini. Ibu contohkan pada paragraf yang pertama. Ide pokok pada paragraf yang pertama adalah jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Ide pokok paragraf yang kedua adalah perkembangbiakan jagung dengan biji. Untuk paragraf 3 sampai dengan 5, anak-anak lanjutkan sendiri di rumah ya. Setelah mempelajari ide pokok, selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan jagung berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Amatilah bagian-bagian bunga berikut ini. Dari bawah terdapat tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota, benang sari. Pada benang sari terdapat tangkai sari dan kepala sari. Selanjutnya ada putik dan bakal biji. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja berikut ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari Bali. Bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Selanjutnya, kita akan belajar kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Masyarakat Indonesia juga terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Di Brunei terdapat kampung air, yaitu kampung terapung. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Negara yang ketiga adalah Malaysia. Malaysia memiliki patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter yang terletak di Batu Kars. Selain itu, Malaysia juga memiliki kota Georgetown yang tercatat dalam UNESCO sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Negara yang keempat adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Tarian tradisional Filipina bernama tinikling. Negara yang kelima adalah Kamboja. Terdapat banyak candi yang terukir dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha. Kamboja memiliki tarian Apsara yang lahir 2000 tahun yang lalu. Negara yang keenam adalah Myanmar. Myanmar dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Negara yang ketujuh adalah Vietnam. Vietnam memiliki permainan tradisional yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Permainan ini dimainkan dengan membuat lingkaran, kemudian satu orang di tengahnya dengan ditutup matanya. Kemudian menangkap satu orang teman dan menebak namanya. Negara yang kedelapan adalah Laos. Negara Laos ditemukan oleh Ai Lau, orang yang terkenal kesederhanaan dan kesabarannya. Di Laos terdapat olahraga tradisional yang bernama Katau yang memiliki persamaan dengan olahraga voli. Negara yang kesembilan adalah Singapura. Singapura memiliki patung yang menjadi ciri khas negara tersebut yaitu patung Merlion. Patung yang memiliki kepala singa dan berbadan ikan. Mayoritas masyarakat Singapura, yaitu 80%, memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Makanan khas dari Singapura adalah kepiting cabai. Negara yang 10 adalah Thailand. Negara Thailand satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tak seorang pun yang berani menyentuh kepala, sekalipun itu kepala anak-anak. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang biasa disebut Thai iced tea. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang kehidupan sosial budaya masyarakat negara-negara ASEAN. Tugas kalian adalah carilah 2 negara yang tergabung dalam organisasi terkait kehidupan sosial dan budayanya. Kemudian, tuliskan persamaan dan perbedaannya. Alhamdulillah, demikian tadi pembahasan materi kelas 6 tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.